Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Safira. Di sini selanjutnya apa itu OMAX? Jadi OMAX ini ialah objek untuk mengukur skala produktivitas yang ada di perusahaan. Biasanya ini menggunakan matriks sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisiensi. Untuk lengkapnya bisa dilihat dari slide ini. Selanjutnya di sini dibilang bahwa OMAX ini untuk mengidentifikasikan berbagai faktor yang berpengaruh maupun yang kurang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Jadi OMAX ini mau di indikator itu berpengaruh ataupun tidak berpengaruh itu tetap diukur di dalam OMAX ini agar si perusahaan ini dapat berjalan secara efisien dan efektif. Nah, metode ini dikembangkan oleh James Elric, PS, seorang profesor Department of Industrial Engineering Oregon State University pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya apa sih konsep yang ada di OMAX ini? Jadi OMAX ini dia itu mengukur dengan penggabungan beberapa kriteria kinerja kelompok kerja ke dalam sebuah matriks. Nah, selanjutnya ini masing-masing indikator kinerja yang telah ditentukan ini memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan terhadap tujuan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi ini nanti di OMAX ini ada beberapa kriteria kinerjanya. Nah, selanjutnya ini nanti digabungkan ke dalam sebuah matriks. Kemudian selanjutnya apa sih tujuan dari OMAX ini? Yang pertama ini metode pengukuran produktivitas. Nah, ini metodenya ini untuk mengukur produktivitas yang ada di perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada alat pemecahan masalah untuk produktivitas. Karena di OMAX ini selain mengidentifikasi dia juga memecahkan masalah produktivitas, efisiensi atau efektif nggak sih produktivitas yang ada di perusahaan ini. Kemudian OMAX pecahkan. Kemudian pantau peningkatan produktivitas. Nah, selain memecahkan masalah, ia juga memantau perjalanan produktivitas yang ada di suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya, konsep dari pengukuran OMAX ini yaitu dengan penggabungan beberapa kriteria kinerja kelompok kerja ke dalam sebuah matriks itu menurut R. Nurdin tahun 2014. Nah, dalam metode OMAX ini ada beberapa langkah pengolahan data yang dibutuhkan. Nah, berikut adalah pengukuran produktivitas berdasarkan sasaran dengan menggunakan OMAX. Jadi itu terdapat 3 ya. Yang pertama itu defining. Apa sih defining ini? Nah, pada langkah ini dilakukan pendefinisian dari kriteria produktivitas yang ingin diteliti. Nah, kriteria ini sebaiknya independen atau yang mudah diukur. Ukuran dimensi berkaitan dengan volume dan waktu harus ditetapkan dengan baik, beserta pengambilan cara pengukuran dan pengambilan datanya. Selanjutnya quantifying. Nah, itu tuh sebenarnya tuh ada level 0 hingga level 10. Nah, hasil pengukuran tiap-tiap kriteria produktivitas akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang ada pada level 0, 3, dan 10. Nah, untuk level-level selain 0, 3, dan 10 nilainya akan diperoleh dari hasil interpolasi ketiga tingkatan tersebut. Sebelum itu terlebih dahulu kita lihat dulu ya. Ke-11 tingkatan tersebut dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada level 0, level 3, dan level 10. Perlu diingat level 0 itu ialah kondisi terburuk yang pernah dicapai perusahaan. Level 3, kondisi perusahaan pada saat pengukuran. Level 10, kondisi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi, ingat level 0 itu level terburuknya, level 3 ini kondisi perusahaan saat ini, dan level 10 adalah impian ke depannya untuk si perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada monitoring. Nah, pada bagian dasar matriks ini terdapat beberapa tahap yang harus dihitung terlebih dahulu untuk memperoleh indeks produktivitas. Di antaranya itu untuk menghitung skor, weight, performance, indikator. Nah, masuk ke contoh kasusnya. Jadi di sini di tabel ini telah dilihat productivity kriteria. Kan dari OMAX itu kita harus tahu dulu productivity kriteria dari produktivitasnya. Nah, di sini ada speed of service, unitnya itu min per man, terus lateness, minggu per hari, antrian, idle time, absen, dan juga complaint.
Nah, ini kemudian, ini ialah hasil dari tabel yang sebelumnya, contoh tabel yang sebelumnya. Ini udah diuraikan sehingga didapatkan surennya 460, previousnya 300, indeksnya 53,33%. Nah, untuk cara perhitungannya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ialah rumus yang ada di OMAX dan juga cara perhitungannya. Jadi untuk mengukur IP itu productivity indikator dikurang base performance dikali dengan 100%. Kemudian productivity indikatornya ditambah sehingga hasilnya 460. Nah, value itu didapat dari skor dikali dengan weight. Nah, terus index of performance hasilnya ialah 53,33%. Nah, untuk mengetahuinya ini kira-kira ini 53,33% ini udah bagus apa belum sih? Oke, untuk mengetahuinya langsung aja next. Nah, sebelum mengetahui 53,33% itu apakah sudah bagus apa belum, jadi di sini terdapat keterangan jika IP-nya kurang dari 100%, artinya produktivitas pada periode yang diukur lebih kecil dari pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, IP sama dengan 100, yang artinya produktivitas pada periode yang diukur sama dengan periode sebelumnya. IP lebih dari 100 artinya produktivitas pada periode yang diukur lebih dari periode sebelumnya. Nah, pada hasil ini, ia mendapatkan hasil 53,33%, yang artinya bahwa indeks produktivitas kurang baik dibanding dengan produktivitas sebelumnya. Berarti, si perusahaan ini kerja yang saat ini dia harus terus meningkatkan produktivitasnya sehingga menjadi lebih baik daripada periode sebelumnya. Tadi kan kita udah memasuki contoh kasus dari OMAX. Nah, kemudian kita melihat dari implementasi. Nah, implementasi OMAX ini saya dapatkan dari paper yang berjudul Strategi Peningkatan Produktivitas di Lantai Produksi Menggunakan Metode OMAX. Nah, ini terjadi pada PT Agronesia BMC, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan susu. Nah, penggunaan sumber daya tenaga kerja, material, energi, dan mesin yang tidak efisien dan efektif. Nah, maka dari itu PT Agronesia BMC ini menggunakan si OMAX ini karena mereka itu merasa bahwa sumber daya tenaga kerja, material, energi, dan mesin itu mereka merasa kalau itu kurang efektif dan efisien. Nah, sehingga dari hasil akhirnya ini mereka mendapatkan apa aja sih yang perlu mereka perbaiki dari tenaga kerja, material, dan juga energi. Oke, sekian presentasi dari saya, Jihan Safira, di mata kuliah Rekayasa Produktivitas pada materi OMAX atau Objective Matrix. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.